Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Abdul Pinadi. Saya dari kelas 12 MIPA 5 dan dari kelompok 6. Di sini bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang interaksi kota dengan desa. Tanpa basa-basi, marilah kita mulai ke materinya. Saya Tintin Asia, di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara desa dan kota. Ada beberapa perbedaan mendasar antara desa dan kota. Berikut ini perbedaan desa dan kota akan saya sampaikan. Yang pertama, ada kepadatan penduduk. Perbedaan desa dan kota yang paling menonjol adalah kepadatan penduduk di dalamnya. Walaupun tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, namun secara umum dan jelas terlihat bahwa kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk pada desa. Mengapa bisa demikian? Karena biasanya sebagian masyarakat desa akan berpindah ke kota untuk mengadu nasib dengan pemikiran bahwa kesempatan kerja di kota lebih besar daripada di desa. 2. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup di desa biasanya masih dekat dengan lingkungan alam asli atau alam bebas, sehingga wilayah pedesaan lebih banyak didominasi oleh ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat desa pada sistem ekonominya yang cenderung ke sistem agraris atau pertanian. Sedangkan lingkungan hidup di kota yang lebih banyak didominasi oleh bangunan tinggi, lapisan beton, dan aspal, hal tersebut berpengaruh pada kebersihan udara dan suasana yang dihasilkan. Yang ketiga, sistem perekonomian. Perbedaan sistem perekonomian di desa dan di kota menyangkut aspek mata pencaharian masyarakatnya. Sektor perekonomian primer yang berkembang di desa seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga peternakan. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk dan kurangnya ketersediaan lahan di kota mendorong sektor perekonomian sekunder seperti industri dan sektor perekonomian tersier seperti jasa lebih berkembang di kota. Yang keempat, stratifikasi sosial. Adanya perbedaan sistem perekonomian di desa dan di kota juga mendorong adanya perbedaan stratifikasi sosial di antara keduanya. Sektor ekonomi sekunder dan tersier yang lebih berkembang di kota pasti memerlukan banyak keahlian khusus dan spesifik dibandingkan kebutuhan pada sektor perekonomian primer di desa. Oleh sebab itu, jenis lapangan pekerjaan di kota juga relatif lebih banyak atau bersifat heterogen dibandingkan di desa. Yang kelima, corak kehidupan. Corak kehidupan di desa lebih relatif homogen atau hanya memiliki satu macam latar belakang yang sama. Kehidupan di desa juga cenderung sama saja dari waktu ke waktu. Hal ini dapat disebabkan karena adanya nilai dan norma di desa yang masih terus dijadikan sebagai pedoman dan sulitnya perkembangan terjadi di desa. Corak kehidupan di kota lebih bersifat heterogen atau bermacam-macam. Penduduk atau masyarakat kota biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti perbedaan etnik atau suku, agama, dan lain sebagainya. Sehingga nilai dan norma yang ada di kota mudah memudar karena mudahnya aspek-aspek perubahan sosial masuk serta mudahnya perkembangan sosial terjadi di kota. Yang keenam yaitu pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi di desa dan di kota juga cenderung berbeda, di mana biasanya di masyarakat kota tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat sekitarnya atau bahkan dengan tetangganya sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat kota cenderung memiliki sifat individualis dan bersifat rasional, sehingga rasa kekeluargaan dan keakraban masyarakat di kota kurang terasa dibanding di desa. Sedangkan masyarakat desa cenderung mudah membangun atau memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat sekitar maupun dengan tetangganya, di mana masyarakat desa biasanya lebih menekankan pada unsur saling bergantung satu sama lain dan unsur kebersamaan. Yang terakhir yaitu solidaritas sosial. Pola interaksi di desa yang lebih cenderung mementingkan unsur kekeluargaan dan kebersamaan akan menghasilkan suatu upaya untuk menciptakan suatu keserasian dan kesatuan sosial. Berbeda terbalik dengan desa, di kota penyelesaian konflik cenderung mengarah pada sifat formal, bukan dengan musyawarah bersama. Kondisi tersebut juga disebabkan karena masyarakatnya juga bersifat individualis dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan desa dan kota sangatlah signifikan. Namun perlu diingat juga bahwa walaupun berbeda, namun desa dan kota saling bergantung satu sama lain. Masyarakat kota tidak akan bisa hidup tanpa masyarakat desa, begitupun sebaliknya. Terima kasih. Saya Hana akan menjelaskan zona interaksi desa kota menurut R. Bintato. Yang pertama ada city, identik dengan kota atau pusat kegiatan. Yang kedua ada suburban atau subdaerah perkotaan, adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Yang ketiga ada suburban prime, adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Yang keempat ada urban prime atau daerah perkotaan terluar, adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. Yang kelima ada rural urban prime atau daerah batas desa kota, adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam ada rural atau pedesaan, adalah suatu wilayah yang menitikberatkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Saya Saira akan menjelaskan interaksi desa kota dan manfaatnya. Dijelaskan, interaksi desa dan kota diartikan sebagai hubungan timbal balik antara desa dan kota, di mana di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi sehingga dapat menimbulkan kenampakan dan permasalahan baru. Gejala-gejala sosial baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat interaksi desa dengan kota diantaranya meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota. Kemudian pengetahuan penduduk desa yang meningkat. Kemudian dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa dan menumbuhkan arti penting pendidikan untuk penduduk desa. Saya Pita, saya akan menjelaskan tentang teori titik henti beserta contoh soal dan pemecahan. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Dalam teori ini, Reilly menerapkan hukum fisika tentang gravitasi untuk mengukur kekuatan perdagangan barang antara dua kota. Menurut Reilly, jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama banyak, maka batas area perdagangan mereka tepat di tengah-tengah jarak yang memisahkan kedua kota tersebut. Namun, jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati area kota yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Perhitungan ini telah dirumuskan dengan rumus titik henti secara matematis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Evita tadi menuju ke rumus titik henti. Untuk mengetahui titik henti yang paling efisien menurut teori ini bisa dilihat dengan gambar di bawah ini. DAB sama dengan D kecil AB per 1 tambah akar PA per PB. Keterangannya, DAB sama dengan jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. PA sama dengan jumlah populasi A, dan PB sama dengan jumlah populasi B. Agar lebih paham, coba simak contoh soal ini. Pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan kota B. Jika penduduk kota A sebanyak 350.000 jiwa, penduduk kota B sebanyak 150.000 jiwa, dan jarak antara dua kota tersebut adalah 40 km, tentukan di manakah lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik henti. Jawabannya adalah dengan rumus DAB sama dengan DAB per 1 tambah akar PA per PB bisa diperoleh sebagai berikut. Diketahui jarak antara dua kota tersebut adalah 45 km dan populasi kota A adalah 350.000 jiwa dan populasi kota B adalah 150.000 jiwa. Jika kita masukkan data tersebut ke dalam perhitungan, lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik henti adalah 17,86 km dari kota A.
Teori ini bisa digunakan jika memenuhi beberapa syarat seperti yang ke-1, memiliki topografi wilayah datar, yang kedua, keadaan ekonomi penduduk relatif sama, yang ketiga, daya beli masyarakat relatif sama, yang keempat, terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Sekianlah yang kami dapat sampaikan untuk sekarang. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Jangan lupa kunjungi juga video kami yang lainnya untuk konten yang terbaru. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.